sekarang kan booming mengenai konten. Konten seperti apa sih yang cocok untuk kebetulan ini kan jurusan PGSD juga ya. Iya. Kalau ini sosial, jadi kemasyarakatan sama. Jadi tentang di sekolah, tentang bermasyarakat, teman-teman ya. Saya juga sendiri di sekolah. Konten seperti apa sih yang mungkin termotivasi bagi anak-anak zaman sekarang, apalagi zaman now? Itu memang ada beberapa program yang sudah dirancang oleh pendidikan, terusnya di Kemendikbud itu ada belajar, bermain dan bersenang gitu kan. Nah, itu ada di program P5-nya ataupun pendidikan profil belajar Pancasila. Kalau dari Ojil sendiri mungkin berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Minimal jangan merusak citra dan karakter kita sebagai masyarakat Bima yang dikenal dengan masyarakat yang tadi Bang, seperti yang saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL channel. Baiklah teman-teman, kali ini saya bersama aktivis mahasiswa di Jogja tapi datang jalan-jalan ke Malang. Hai guys. Ini rencananya datang kuliah lagi di Malang ya? Ya, mudah-mudahan doakan seperti itu sih rencananya. Tapi nanti ke depan seperti apa kita nggak akan pernah tahu. Rencana langsung S3 atau kerja? Ya, rencananya pasca selesai S2 ini saya ingin mencoba mendaftar beasiswa LPDP yang dibuka pada awal Mei ini sampai dengan bulan 6 ke depan 2025 ini. Tapi rencananya nanti nggak tahu seperti apa Bang. Tapi niat saya juga ada keinginan untuk mengajar. Oh gitu ya. Sebelumnya ini ambil jurusan apa? Sama Bang, S2 juga jurusan yang sama, linear. Oh berarti FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan. FISIP itu apa? Ilmu sosial dan ilmu politik. FISIP berarti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. FISIPOL kalau di Universitas Muhammadiyah Jogja itu. Kampusnya di Universitas Muhammadiyah Jogja. Sedangkan abang kandungnya itu mengajar di Universitas Muhammadiyah Bima. Oh sama-samanya. Sedangkan aku sendiri teman-teman kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Bima, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia. Untuk bangsa, bukan dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah, tapi ya kan. Artinya tidak memberikan batasan bahwa kita ini orang Muhammadiyah tapi harus kerja di Muhammadiyah, enggak juga seperti itu Bang. Betul. Bisa kita mengabdi di mana saja tempatnya asalkan itu kita mempunyai kapasitas atau apalah bisa dijual terhadap instansi yang mau kita tuju untuk bekerja. Kira-kira seperti itu teman-teman. Karena mengalir aja ini Bang, kehidupan kita ini. Tidak tahu nanti besok lusa kita jadi seperti apa. Yang penting hari ini kita berusaha membangun fondasi itu dalam hidup kita juga. Lewat proses, lewat perjuangan yang kita lakukan hari ini. Ya semata-mata untuk Bang, untuk masa depan kita sendiri Bang. Oh iya, ngomong-ngomong masa depan ya, kan biasanya kalau setelah S1 mungkin langsung nikah atau setelah S2 nikah. Apakah mungkin cari kerja dulu atau nikah dulu? Kan ini kan sudah wisuda S2 lah. Ya kebetulan saya Bang umurnya masih masih belia Bang ya. Jadi kalau untuk masalah nikah itu belum saya pikirkan gitu ya. Tapi kalau jodoh, kan nggak mesti ya. Iya Bang, kalau jodoh udah turun, udah diberikan, dan ya kenapa tidak, kita harus menerima dan menjalankannya Bang. Gitu ya. Sempat beberapa hari yang lalu sempat saya lihat di historinya ya. Historinya itu pernah yang dari Bima lah ya. Historinya Ojil vlog bersama kayaknya mahasiswa juga ya yang berjualan. Oh iya, promosi betul, kayaknya ya. Itu posisinya mungkin dimintai untuk promosi atau gimana? Oh iya, itu saya atau untuk tugas gitu. Saya dijadikan salah satu informan atau customer ya Bang, kalau istilah dalam penjualan gitu. Dia itu ditugaskan oleh dosennya, dia kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, jurusan apa kalau nggak salah itu pemasaran apa gitu Bang. Pokoknya ditugaskan mewawancarai orang yang beli produk atau jualan itu, bagaimana kualitas rasanya, bagaimana harganya gitu, apakah terjangkau, murah. Kebetulan saya dijadikan salah satu orang narasumber ya untuk memenuhi tugas kuliah. Oh gitu. Adinda yang ada di. Untuk makalah atau untuk skripsi paling? Untuk makalah kayaknya Bang. Untuk makalah dia baru semester 4.
Oh, baru awal-awal, masih 4 semester lagi ya. Saya Iya, coba iya. membantu ya Hmm. untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosennya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BIMA. Oh gitu, iya, iya. Ngomong-ngomong, kalau ini kan bukan dari Bima menuju ke Malang, tapi dari Jogja ke Menuju Malang. Iya, Berarti pertamanya Bima langsung ke Jogja ya? iya BIMA langsung ke Oh, enggak, Jogja. langsung di Malang dulu. Karena saya kejar kan Bang ya, mepet waktunya kejar untuk wisuda gitu. Oh gitu. Persiapan Oh, gladi berarti dan lain sebagainya. berarti Jadi saya- wisuda tujuannya. Iya. Setelah itu baru langsung ke Malang. Iya, ya? saya Kira-kira udah- di Malang ini berapa hari? Ya kebetulan udah 3 hari saya nyampe di Selasa malam kalau nggak salah ya, sampai dengan Jumat ini udah 3 hari saya di Malang. Saya coba menikmati kembali suasana Malang yang penuh dengan kesejukan, Wah, mantap ya. penuh dengan kehangatan, dan begitu welcome teman-teman yang di Malang ini menyambut kedatangan saya Bang. Iya, di status-status historinya kan banyak. Jadi ada mungkin itu organisasi ya, organisasi Bima. Bima yang ada di Malang. Oh, Ya kebetulan tadi malam kita bersilaturahmi lah Bang. sambil kan tukar pikiran, Tukar ya. pikiran, tukar informasi Diskusi kepada ya. teman-teman mahasiswa Kecamatan Woha Bang, Hmm, yang ada di Kota Malang ini. iya, ya. Di beberapa hal yang tadi malam saya sampaikan dan share terkait dengan pengalaman kami selama menjalani masa perkuliahan, berorganisasi, bergaul dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk memberikan gambaran, memberikan motivasi lah Bang terhadap mereka untuk apa yang kami lakukan bisa juga teman-teman mahasiswa ini melakukan juga apa yang kami lakukan. Berkaitan dengan jurusan yang tadi katanya pemerintahan, Ya, apakah kan ini kan udah posisinya udah ada ijazah S1 dan S2 Alhamdulillah. pemerintahan, itu kalau bekerja bisa jadi guru, bisa. kalau jadi guru nggak bisa Bang ya. Berarti kantoran. Kantoran. Seperti mungkin jadi hakim bisa. Nggak, itu Karena nggak bisa. pemerintah. Oh, Kerjanya di kantor desa, kantor kelurahan gitu Bang, Oh, kantor gitu kecamatan. Bisa juga masuk partai politik, kerja di lembaga NGO non profit pemerintah itu Bang. Di LSM gitu loh Bang. Bisa jadi dosen juga bisa. gitu. Kalau kita ilmu sosial politik ini kan Bang, artinya orang yang lapangan gitu loh Bang. Oh, Orang iya, lapangan, iya. tidak Hidup. membatasi diri. Oke, berarti sosial ya, Orang sosial dengan masyarakat, berbaur, Betul, bagaimana berinteraksi, Berinteraksi. berkomunikasi dengan baik terhadap sesama manusia gitu, teman, Hewan sahabat. sesama hewan mungkin. Ya bisa juga Bang kalau kita punya telepati terhadap itu gitu. Mereka kan insan ya, bukan. Iya. Hmm. Gak ada akalnya juga Bang hewan itu. Suasana penuh dengan kehangatan dan keceriaan di kos kita pada siang hari ini. Iya. Sama abang-abang dan teman-teman di kos ini. Join aja nih, kita ngopi, kita diskusi banyak hal lah pada siang hari ini. Dan terima kasih pada Bang Udin telah menyambangi kami Bang, jauh-jauh dari mana Bang? Yang jauh kan dari Jogja ke Malang. Mas Imam berasal dari Bima ya, kecamatan atau udah masuk kabupaten atau udah Kabupaten. masuk kota? Oh, kabupaten Risa kan? Risa ya, kabupaten. Saya juga kan Sila, kabupaten. Cuma Tapi beda kalau yang kecamatan aja gitu. kecamatan sama kabupaten. Banyak sekarang yang bikin konten melalui sosmed itu kayak TikTok, Iya. terus Facebook dan lain sebagainya. Tapi yang booming sekarang di kota Bima atau di kabupaten Bima itu apa? Facebook atau mungkin TikTok? Imam? Kalau sejauh ini yang lagi hype di khususnya daerah Bima itu lebih ke media sosial Facebook ya kan. Karena ada beberapa fitur Facebook yang mendorong ya kan teman-teman pengguna Facebook ini untuk memberikan informasi dan penggunaan Facebook yang lebih spesial begitulah. Kalau untuk di daerah Bima gitu Bang. Gitu ya. Oh. Terus sama ya, Ojil juga mungkin yang booming sekarang di Bima itu kayak sosmed, TikTok atau YouTube. Iya. Apa Facebook maksudnya? Hampir sama yang disampaikan oleh Imam. Jadi yang booming untuk media sosial, pengguna media sosial mayoritas terbesar di kota Kabupaten Bima itu ya media sosial Facebook Bang.
Facebook. Iya, yang dulu yang saya tahu Facebook itu kalau nggak kita upload di bagian halaman itu nggak bisa untuk penghasilan. Tapi sekarang beda ya, karena udah apa sih dashboard profesional gitu ya. Betul. Upload terus nanti ada persyaratan mungkin videonya foto terus diupload, video ada berapa yang hari ini berapa, besok berapa, dan seminggu ke depannya ada berapa yang diupload. Terus yang tontonan itu pengaruh kan sama seperti YouTube ya. Kayak saya kan di YouTube sama seperti YouTube berarti. Kalau misalkan banyak yang nonton itu dolarnya juga naik gitu ya. Iya Bang. Terus untuk berkaitan konten ya, maaf teman-teman ya, saya sekarang nggak pakai mic, biasanya kan pakai mic. Ya, lanjut ya. Sekarang kan booming mengenai konten. Konten seperti apa sih yang cocok untuk kebetulan ini kan jurusan PGSD juga ya. Iya. Kalau ini sosial, jadi kemasyarakatan sama. Jadi tentang di sekolah, tentang bermasyarakat, teman-teman ya. Saya juga sendiri di sekolah. Konten seperti apa sih yang mungkin termotivasi bagi anak-anak zaman sekarang, apalagi zaman now? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Abang Dan yang sudah menyampaikan tadi bahwa terkhususnya di pendidikan sendiri itu memang terkhusus terkait mengenai mengajar dan belajar itu memang ada beberapa program yang sudah dirancang oleh pendidikan terkhususnya di Kemendikbud itu ada belajar, bermain dan bersenang gitu kan. Nah, itu ada di program P5-nya ataupun pendidikan profil belajar Pancasila. Jadi untuk mungkin terkait mengenai konten dan segala macam di media sosial, terkhusus di dunia pendidikan yang seharusnya kita menyampaikan dan memberikan informasi untuk anak-anak kita di rumah itu diberikan konten-konten yang bisa mereka dijadikan suatu muatan pelajaran yang mereka harus belajar di sekolah gitu. Konten lucu itu apakah mungkin tertarik bagi anak-anak? Kalau untuk terkait dengan konten hiburan sebenarnya bisa dibuatkan secara mungkin bisa tertarik karena itu mengandung unsur yang bisa dijadikan siswa ini semangat dalam menggunakan khususnya media sosial. Tapi dalam konteks pendidikan memang dirancang untuk dibuatkan konten-konten yang memiliki nilai motivasi belajar ya kan, dan ada juga nilai-nilai pendidikan usia dini dan segala macam. Oh gitu. Ya, jadi yang mungkin diharapkan untuk konten-konten yang bisa diakses di media sosial khususnya di pengguna media sosial itu ya sebisanya kita memberikan nilai-nilai yang bisa mengajak anak-anak ini untuk memahami dan mengerti bahwa belajar menggunakan handphone itu ada segi positif dan negatifnya. Konten-konten yang ada itu bisa diambil hanya beberapa hiburan saja Bang. Kalau untuk belajar kemungkinan menurut saya pribadi karena saya juga pengguna Facebook ya Bang ya. Iya. Jadi terkhusus konten-konten yang lagi terjadi di media sosial itu kemungkinan belum bisa kita dijadikan sebagai video-video untuk dicontohkan ataupun dikasih ke anak-anak. Oh berarti intinya membuat konten itu usahakan semaksimal mungkin untuk mendidik gitu ya. Iya. Gitu ya. Kalau tanggapan dari Ojil sendiri berkaitan dengan sosial teman-teman ya, berkaitan tadi ini lingkup pendidikan di sekolah dasar karena karena imam ini kan PGSD gitu ya. Iya. Kalau dari Ojil sendiri mungkin berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Ya baik, terima kasih ya. Saya juga yang background dari ilmu sosial politik, harapannya terhadap teman-teman pengguna media sosial khususnya Facebook ya, terutama teman-teman konten kreator yang secara branding namanya itu udah dikenal luas oleh para pengguna media sosial Facebook di Kabupaten Bima. Harapan saya itu memberikan atau melakukan upload video yang bernilai nuansa sosialnya tinggi, tidak melanggar norma yang berlaku di Kabupaten Bima. Misalnya video-video yang berupa tontonan yang vulgar dan lain sebagainya itu kan dapat merusak karakter dan citra kita sebagai masyarakat Bima yang dianggap sebagai masyarakat yang religius, yang mempunyai karakter. Oh seperti konten-konten yang ada di TikTok Ya, gitu, itu yang saya tidak suka itu. Harapannya
minimal konten yang dibuat itu bisa memberikan nilai lebih terhadap orang di luar edukasi lah, orang di luar Bima, bahwa ini loh Bima, ini loh potensi Bima, ini loh potensi pariwisata, nah inilah kehidupan di masyarakat Bima, ini kebiasaan kami sehari-hari. Harapannya itu bisa memikat daya wisatawan dari orang luar Bima agar bisa datang ke Bima ya, lewat postingan-postingan yang kita post di laman media Facebook kita. Itu harapan saya sebagai yang background dari ilmu sosial dan politik. Ya minimal jangan merusak citra dan karakter kita sebagai masyarakat Bima yang dikenal dengan masyarakat yang tadi Bang, seperti yang saya sebutkan, masyarakat yang taat, yang agamanya kental, spiritualitas gitu loh. Berarti kembali ke karakter masyarakat Bima yang itu Bang, yang religius, yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan normal yang ada di Kabupaten Bima. Jangan sampai merusaklah citra kita sebagai orang Bima itu, orang yang berbudaya, beragama dan lain sebagainya. Berarti intinya teman-teman, ketika kita mau membuat konten, usahakan konten tersebut ya bermanfaat bagi yang nonton. Betul, ya, terutama bagi kalangan peserta didik, anak-anak yang ada di kampung, karena berpengaruh besar teman-teman. Ya boleh lelucuan, seperti Imam mengatakan, lucu boleh ya, hiburan boleh, komedi boleh, tapi hiburan itu kita membuat bagaimana, kayak misalkan hiburan tapi ada apa ya maksudnya, ada nilai positif dan mendidik ya, gitu. Seperti itu ya, gitu teman-teman. Saya juga sendiri ya teman-teman, saya sendiri itu konten kreator juga, yang boleh dicek YouTube saya atau di sosmed lain, TikTok, Facebook dan lain sebagainya teman-teman, Bang Din XL. Saya itu apa namanya, membuat konten ya, konten kreator itu mengenai pendidikan. Jadi semua kalangan saya masukkan YouTube, saya masukkan sosmed. Kenapa? Karena semua orang pasti ya, semua orang itu pasti ada manfaatnya, sekalipun anak-anak kecil. Terkhususnya orang tua yang memiliki anak gitu kan, terkhususnya di sekolah dasar. Yang pertama memang betul bahwa pendidikan usia dini ini perlu kita terapkan di rumah gitu, karena anak, guru yang pertama yang mereka percaya itu adalah orang tua mereka sendiri. Jadi harapannya terkhusus terkait mengenai polemik yang terjadi di media sosial ya Bang ya. Iya. Khususnya orang tua yang ada di rumah diberikan ya kan, dan dimotivasi anaknya untuk memahami dan mengerti terkait mengenai isi apa aja yang termuat dalam konten-konten yang ada dalam media sosial tersebut gitu. Karena ya menurut saya untuk belajar di media sosial ini sudah diterapkan oleh pendidikan juga, bisa banyak diakses dan segala macam. Ya harapannya untuk orang tua bisa memperkenalkan gitu kan fitur-fitur belajar secara online, secara daring yang bisa diakses melalui HP gitu. Termasuk seperti yang dibuat oleh Bang Din gitu kan, konten terkhusus terkait dengan pendidikan, itu salah satu bisa menjadikan referensi untuk belajar anak ya kan. Ada lagi banyak di fitur-fitur Kemendikbud dan segala macam itu menyediakan konten-konten untuk anak. Butuh kerjasama ya di antara guru dan orang tua, wajib itu ya. Oke, terima kasih. Yang terakhir apa sih yang pengen disampaikan terkait mengenai bidang masyarakat, khususnya orang tua mendidik anaknya? Ya baik, keberlangsungan kehidupan anak-anak ke depan tergantung dari mana dia dilahirkan, dari mana dia dididik, dan dari mana lingkungan dia berasal. Jadi peran orang tua sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan anaknya di masa depan. Jadi harapan saya di lingkungan sosial, lingkungan terkecil aja dulu dari keluarga itu, fungsi kontrol orang tua terhadap anak sangat akan berpengaruh terhadap perlakuan, tindakan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi di lingkungan sosial, anak-anak benar-benar harus dijaga, harus diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, agar semata-mata tidak merusak masa depan mereka. Lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat harus benar-benar kita jaga, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh kita salahkan satu sama lain. Akhlak berarti ya? Akhlaknya harus benar-benar dijaga. Moral, karakter harus benar-benar dijaga untuk keberlangsungan masa depan anak itu sendiri.
Oke. Pokoknya orang tua yang baik itu orang tua yang memikirkan masa depan anaknya itu sendiri. Itu sih Bang Udin harapan dari saya sebagai generasi muda. Semangat. Oke, terima kasih ya atas kesempatan vlog mengenai pertanyaan seputar membuat konten, bagaimana caranya untuk menghibur sekaligus untuk memotivasi peserta didik ataupun anak-anak yang ada di kampung gitu ya. Wes, terima kasih. Cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian semua. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asia.